Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Melewis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Dia Yang Tak Sempat Kumiliki. Cerita ini ditulis oleh Kak Arsita Malika. Buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Kami pergi juga, Ayah, ujar Ruh. Ia juga meninggalkan Raffi sendirian di sana. Raffi semakin terpojok. Hai Abud, dasar pengecut kau. Jin macam apa kau ini? Sama hantu wanita saja kau tak berani menjumpainya. Maki Raffi pada Abud. Ia merasa kecewa dan emosi dengan Abud yang tak kunjung muncul di saat-saat seperti ini. Raffi, aku hanya ingin menjadikanmu bonekaku. Bosan rasanya jika aku harus menganggur karena tak punya manusia yang mewarisiku. Tugasku untuk mengabulkan keinginanmu sudah selesai. Aku tidak menawarkan diri untuk menolongmu. Dan lagi, yang kau sebut hantu wanita itu, dia bukan hantu biasa. Dulu dia anak yang memiliki kodam yang sangat kuat, makanya dia terbilang sangat pintar. Tetapi jika ia marah, semua yang berurusan dengannya akan habis di tangannya. Dan sampai mati pun tetap masih sekuat dulu. Makanya aku sempat menawarkan Ardi untuk memberikanku hantu yang pernah meras itu. Karena bagiku dia adalah roh yang istimewa. Tukas Abud. Kita kembali ke belasan tahun yang lalu, di mana Abud dan Ardi bertemu di penjara. Kenapa kau datang ke sini? Kertak Ardi. Tenanglah dulu. Aku tahu siapa yang melakukan ini kepadamu. Aku bisa membantumu untuk mengakhiri hidupnya, tapi dengan satu syarat. Berikan makhluk yang kau sebut dengan nama ras itu. Dia bukan hantu biasa. Ardi terbelalak mendengarnya. Memangnya ras hantu yang seperti apa sehingga kau terlihat sangat menginginkan dirinya? Kau tanyakan saja pada dia. Tidak, mau bagaimanapun dia, baik dia kuat ataupun tidak, aku tidak menyerahkannya. Walaupun dia sedikit sengklek, tapi dia sudah kuanggap sebagai sahabat, bahkan keluargaku. Pergilah kau, aku tak mau berurusan lagi denganmu. Mau seterpuruk apapun diriku, aku tak akan mau meminta bantuanmu. Kertak Ardi. Seandainya aku lebih dulu bertemu dengannya, mungkin dia sudah bergabung denganku. Tapi sayang, dia bertemu Ardi lebih dulu. Kalau sudah memiliki teman, dia pasti tak akan mau bergabung pada yang lain. Batin Abud. Baiklah, aku terima keputusanmu. Panggil saja diriku jika kau membutuhkanku. Pungkas Abud. Ia pun pergi secepat kilat meninggalkan Ardi. Ardi pun akhirnya bisa bernafas lega. Kenapa kau bersembunyi? Tanya Ardi pada Rahas yang sedang celingak-celinguk di belakang Ardi. Abud sudah pergi kan? Sepertinya Abud sudah salah mengira kalau kau itu istimewa. Buktinya kau ketakutan begini. Bukan begitu, Besti. Aku takut sama mukanya yang dipenuhi belatung tahu. Ih, najis banget gak sih? Kita kembali ke Raffi. Ah, sialan, teriak Raffi. Aku sudah memperingatkanmu, bukan? Suara nenek moyang Raffi, sang nenek itu perlahan muncul di dekat mereka. Nenek, kau tahu kan kenapa aku muncul di waktu ini? Berarti ucapan nenek saat di mimpiku itu akan jadi kenyataan? Raffi bertanya dengan raut wajah yang pucat pasi. Nenek moyangnya itu tersenyum miring. Ibram yang dari tadi tak sadarkan diri itu mendadak terduduk dengan mata yang melotot. Ia berdiri tanpa harus dibantu oleh tangannya. Lalu kepalanya menoleh cepat ke arah Raffi seraya menyeringai. Ia kemudian meraih pisau yang ada di genggaman Ardi. Tamatlah riwayatmu, tegas Ibram. Lalu ia berlari begitu kencang menghampiri ayahnya sambil mengangkat tangannya yang sedang memegang pisau. Kemudian ia mendorong tubuh Raffi hingga terjatuh dan menindih Raffi, bersiap menancapkan pisau tersebut. Ibram, tunggu, teriak nenek moyang Raffi. Semua orang terbelalak, jantung mereka seakan berhenti berdetak menyaksikan hal tersebut.
Ada ucapan terakhir, Raffi. Nenek, bantu aku. Di mana raja yang kau maksud itu? Kemana dia? Kukira kau tak akan menginginkan bantuanku lagi. Ucapan Raffi membuat neneknya tertawa geli. Sekarang Ibram, perintah si nenek. Tunggu dulu, aku ingin tahu kenapa Ibram seperti ini. Raffi, apakah ayahmu tak pernah cerita kepadamu? Dahulu aku sudah pastikan akan ada keturunanku yang istimewa. Dia memiliki 3 jin Islam pendamping yang sangat kuat. Hanya saja kalau ia marah, amarahnya sulit terkontrol. Nah, dialah anak itu, Ibram. Kau hendak menjadikannya penerus Alhabuddin, tapi kau telah salah. Ibram bisa saja menghancurkan Alhabuddin jika ia sampai bertemu dengannya. Raffi semakin syok mendengar semua kenyataan yang sebenarnya. Apa yang kau tunggu? Cepat habisi dia, Ibram, pinta nenek itu dengan suara yang lebih tinggi. Raffi tak mampu melawan atau bahkan menghindari dari Ibram saat itu, sebab kekuatan Ibram terasa begitu kuat. Sepertinya saat ini Ibram dikendalikan oleh jin pendamping yang dimaksud oleh si nenek. Selamat tinggal, ayah. Pisau itu berhasil menancap tepat di jantung Raffi. Semuanya serentak berjengit mendengar suara senjata itu menghunjam jantung Raffi. Jeritan kesakitan Raffi memenuhi seluruh gudang. Mampus kau, ucap rasa puas Ibram. Ibram, sudah sayang, sudah cukup. Sira berlari tertatih-tatih mendekati Ibram yang tak mau berhenti menusuk Raffi. Kenapa ibu menahanku? Dia sudah menghancurkan hidup banyak orang termasuk ibu. Tusukan itu belum seberapa, ibu, protes Ibram. Sudah cukup sayang, dia sudah sekarat. Sementara Sira dan Ibram berdebat, Ardi melangkah gontai mendekati Raffi yang sekarat itu. Ia menarik kerah bajunya dan menatap nana Raffi. Hidungnya mengeluarkan nafas yang berat seperti banteng yang hendak menjeruduk orang. Aku sedikit kecewa karena bukan aku yang membunuhmu, tapi aku puas melihatmu terpojok tadi. Apalagi saat ini kau tak bisa apa-apa, pekik Ardi. Sekarang terimalah pukulanku. Aku sangat mencintai Pia kakakmu, ucap Raffi tergagap lantaran nafasnya sudah sesak. Bahkan di saat ia sekarat pun masih mengucapkan nama Pia. Sebesar itu cintanya kepada Pia. Deril, aku tidak bisa hidup tanpamu. Tak ada semenit setelah mengucapkan kalimat itu, Raffi akhirnya menemui ajalnya. Setelah ini ia harus menjalani hukuman di neraka karena terlalu bersekutu dengan jin. Dia sudah tiada, ungkap Ardi sambil menatap semuanya. Entah mengapa air mata Sira seketika turun mendengar berita itu. Di satu sisi Sira senang semuanya sudah berakhir, tetapi di sisi lain hati kecilnya juga sakit melihat kepergian Raffi. Seakan ia tak mendengar kalimat terakhir dari Raffi tadi. Begitu akhirnya tragis untuk seorang Raffi. Hanya karena satu wanita, ia ingin menghancurkan satu dunia. Ibu yang selalu di sampingnya, selalu mengkhawatirkannya juga, ia bunuh. Ia tak tahu perasaan Asi saat ia koma waktu itu, dan hanya Asi yang selalu menemaninya. Di sana tak ada Pia yang menjenguk, karena dia sendiri sedang diambang kematian. Ardi berdiri mematung di samping jasad Raffi. Ia tertegun, sebab ia merasa dejavu dengan rentetan kejadian ini. Astaga, ini adalah mimpi burukku waktu itu. Mimpi yang pernah aku katakan pada kakakku saat aku curhat dengannya di ruang tamu. Tetapi tak ku ceritakan karena aku lupa. Ardi, suara lirih memanggil Ardi. Ardi dan yang lain terkejut mendengar Bahar bisa bicara. Ada apa, Om? Tanya Ardi seraya berlari terkopoh-kopoh mendekati Bahar. Maafkan Om ya, Om sudah menculik sebagian mantra warisan ayahmu yang waktu itu kau memintaku untuk membakarnya, ucap Bahar tersendat-sendat karena menangis. Iya Om, Ardi maafkan. Ardi hanya menyayangkan karena hal itu membuat orang-orang di desa harus terkena teror dari Abud.
Om tidak tahu jika akan berakibat seperti itu. Tapi Om mengambilnya karena penasaran saja. Tak ada maksud lain seperti bersekutu dengannya. Tidak. Ardi percaya ke Om. Baiklah, saya titip permohonan maaf saya pada warga di sana karena kebodohan saya yang sudah saya perbuat. Terima kasih. Kau datang di waktu yang tepat dan menyelesaikan semuanya. Dan satu hal lagi, kau masuk penjara karena Didin berhasil menyuap polisi itu. Hanya itu yang ingin kusampaikan. Saya pamit. Bapak, teriak Sira dan Zidan. Kalian jaga ibu baik-baik ya. Bapak tidak bisa berlama-lama lagi. Bapak hanya dikasih waktu sebentar untuk bicara. Bapak menyayangi kalian semua, ujar Bahar. Bahar pun menghadapi sakaratul mautnya. Sira dan Zidan tak mampu membendung air matanya. Begitu pula dengan Ardi, tetapi ia berusaha untuk tetap tegar. Ia kemudian menoleh pada arwah kakaknya yang masih ada di sana. Dia melemparkan senyuman manis pada adik tersayangnya itu. Kau berhasil, Ardi. Terima kasih telah menolong kakak sekali lagi. Ardi membalasnya dengan anggukan dan juga tersenyum manis. Dia melayang mendekati Ardi sambil membentangkan kedua tangannya. Ia hendak memeluk sang adik. Melihat itu, dengan senang hati Ardi juga membentangkan tangannya bersiap untuk dipeluk Bia. Namun, ketika Bia sudah memeluknya, Ardi tak bisa merasakan karena Bia menembusnya. Saat itu juga arwah Bia pergi meninggalkannya. Ardi tertunduk, bibirnya bergetar menahan tangis rindunya. Ia kemudian berjalan ke arah mayat sang kakak yang sudah mengering dan kaku. Tak ada kata ataupun kalimat yang bisa menggambarkan betapa sakitnya hatinya melihat pemandangan itu. Sira, jagalah baik-baik kedua putramu, terutamanya Ibram. Dia mudah tersulut emosi jika dipancing. Suasana hatinya mudah berubah-ubah. Walaupun ada nama Alabuddin di belakang namanya, tapi kau tenang saja. Abu takkan berani menghasut Ibram atau bahkan menjadikannya pewaris jin, tutur si nenek. Sira mengiyakan. Nenek moyang Raffi itu pun berpamit. Hanya beberapa detik ia pun juga ikut menghilang dari sana. Singkat cerita, semua jenazah sudah ditutupi menggunakan kain, terutamanya jasad Asih yang sudah menjadi tengkorak. Mereka akan dikuburkan di TPU yang ada di desa Bahar. Sepanjang perjalanan menuju desa, air mata mereka masih saja mengalir tiada henti. Ardi tak menyangka akan terjadi kejadian seperti ini 2 kali. Ia kira setelah ibunya meninggal, Abud sudah pergi jauh. Namun nyatanya tidak. Di sana sudah ada Sira dan Ismi yang menanti kedatangan mereka. Sebelumnya Zidan juga sudah memberitahu jika Bahar sudah meninggal. Jadi ketika mereka datang nanti, Sira dan Ismi tidak akan terkejut lagi. Setelah puluhan menit kemudian, akhirnya mereka sudah sampai di rumah. Mereka disambut oleh isak tangis orang ramai. Rupanya begitu banyak orang yang menyayangi Bahar. Karena semasa hidup beliau memang suka menolong orang-orang. Keempat jasad tersebut kemudian dibawa ke dalam rumah. Ada tangis sedih dan ada tangis haru yang terdengar. Pasalnya, Sira sudah kembali ke pelukan keluarganya lagi. Di sana Ardi meminta maaf atas nama Bahar karena ulah Bahar sudah membahayakan nyawa warga desa. Setelah itu ia juga meminta maaf atas namanya sendiri karena semua ini berawal dari keluarganya. Syukur semuanya bisa memaafkannya. Selin, aku minta maaf karena aku tidak bisa menolong Om Bahar, lirih Ardi. Tidak apa-apa kak. Yang penting sekarang dia sudah tenang dan tidak merasakan penderitaan lagi. Kakak juga sudah menemukan kakakku Sira. Itu sudah cukup untuk mengobati luka ini, balas Selin seraya mengusap air matanya. Ardi tersenyum sambil mengucapkan terima kasih karena Selin sudah memaafkannya. Tangan kakak kenapa bisa terluka? Oh, ini. Tadi Raffi mengambil darahku untuk ritualnya. Tapi untung dia menolongku tepat waktu. Siapa? Bukan siapa-siapa. Selin kasih P3K dulu ya kak, buat ngobatin lukanya. Gak usah Sel, nanti biar aku yang lakuin, tolak Ardi.
Ya sudah kak, kalau Kak Ardi nggak mau. Pungkas Selin, hatinya sedikit kecewa dengan penolakan itu. Untungnya ada Ibram dan Osil di samping Ismi. Karena berkat mereka berdua, Ismi tidak berlama-lama di dalam larutan kesedihan. Sebab inilah juga yang dinanti-nantikan oleh Ismi, bertemu dengan cucu-cucunya. Apalagi kedua cucunya adalah laki-laki. Ia makin senang, karena ia hanya memiliki satu anak laki-laki. Singkat cerita, ketika jasad tersebut dibawa menuju TPU, liang lahat untuk Pia masih yang dulu, yang berada tak jauh dari makam Laluna dan Furkon. Sudah kedua kalinya juga Ardi membantu memasukkan jasad sang kakak ke liang lahat. Namun sudah tak sesedih dulu. Kali ini ia sudah lebih ikhlas lagi. Kalau dulu ia belum siap akan kematian Pia yang mendadak. Beristirahatlah yang tenang kakak. Datanglah ke mimpiku sekali-kali ya, ucap Ardi. Orang-orang yang membantu memasukkan jasad Raffi ke liangnya pada mual-mual lantaran bau yang keluar dari jasad Raffi begitu busuk. Padahal belum ada sehari ia meninggal. Mungkin itu azab dari seseorang yang semasa hidupnya pernah bersekutu dengan jin dan sudah membunuh ibunya sendiri. Sehabis dari mengurus makam kakaknya, Ardi menghampiri seorang petugas di TPU itu. Ia menanyakan keberadaan makam Yan, mantan petugas di sana. Syukur petugas itu tahu makamnya. Dengan begitu dia pun menuntun Ardi ke makam Yan. Sepertinya yang Anda maksud Yan itu makamnya yang itu, ucap petugas tersebut sambil menunjuk salah satu makam yang ada di sana. Ardi pun mengarahkan pandangannya ke makam yang ditunjukkan petugas itu dan membaca nama yang tertulis di nesanya. Wah, sepertinya benar, karena tanggal kematiannya 14 tahun yang lalu. Anda hebat bisa tahu orang yang saya maksud, puji Ardi. Saya tahu karena saya anaknya. Ardi tertegun, ekspresi senyumnya berubah menjadi ekspresi tercengang. Maaf, saya tidak tahu. Berarti kamu tahu mengenai kematian ayahmu? Tidak, sampai sekarang saya tidak tahu penyebab yang sebenarnya. Saya hanya tahu jika Anda masuk penjara karena tuduhan sudah membunuh bapak saya. Saya sudah tahu penyebab kematian beliau setelah Kak Raffi menceritakan semuanya. Ah, benarkah? Tolong beritahu saya. Saya sudah menantikan ini belasan tahun lamanya, ujarnya begitu penasaran. Ardi pun menceritakan semuanya pada anak Yan itu secara gamblang. Sepanjang cerita, anak Yan itu terus menganga tak percaya. Hingga di akhir cerita ia pun menangis pilu, sebab kematian bapaknya begitu menyedihkan. Yang sabar ya, bapak Anda sangat baik. Makanya saya ingin mendatangi makam beliau dan berterima kasih kepadanya karena terus membela kebenaran. Awalnya saya kira dia berniat jahat pada kakak saya. Rupanya tidak. Kisah beliau membuat saya sangat terharu, ujar Ardi sembari mengelus pundak anak Yan dan nisannya. Saya juga berterima kasih karena sudah menceritakan pada saya. Wajar jika bapak saya seperti itu pada kakak Anda, karena semasa hidupnya dia juga selalu baik pada bapak saya. Saya tahu karena beliau selalu ceritakan ke saya setiap dia diberi uang oleh kakak Anda, tukasnya. Dari Kak Raffi dan Om Yan aku belajar banyak. Mereka berdua sama-sama sayang pada kakakku, tapi mereka berjalan di jalan yang berbeda untuk membuktikan rasa sayang itu, batin Ardi. Jadi sekarang Anda yang menggantikan Om Yan di sini? Tanya Ardi. Benar. Saya juga turut prihatin atas tragedi yang sudah menimpa kakak Anda. Jika saya di posisi Anda, saya mungkin sudah gila. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Allah. Semua orang diberikan ujian sesuai kemampuan manusia itu sendiri. Itu tandanya Anda sangat kuat. Ah, tidak juga. Aku sebenarnya hampir gila juga. Cuman Tuhan mempertemukanku dengan makhluk halus yang selalu menghiburku dan mengingatkanku untuk terus sabar. Baiklah, ini sudah larut malam. Semua orang juga sudah pada pergi. Saya pulang dulu. Lain kali saya datang lagi.
lanjut Ardi. Ardi pun berdiri dan berjalan meninggalkan anak Gian yang masih ingin berada di samping makam sang ayah. Di tengah perjalanan, ekor mata Ardi menangkap sesuatu yang aneh. Ia tampak berdiam sebentar, lalu menoleh ke kiri. Matanya terbelalak melihat kerumunan budak abut tengah mengelilingi makam Raffi di sana. "Ardi," ucap mereka dengan begitu halus. Mendengar panggilan itu, Ardi lekas mempercepat langkahnya keluar dari TPU tersebut. Satu hal yang paling dibenci oleh Ardi adalah menjadi anaknya Furqon Al-Habudin. Kalau sudah begini, ia pasti selalu dimata-matai oleh mereka. Seandainya saja ia seperti Ibram, mungkin mereka semua tak berani mendekati, bahkan sekedar mengusik Ardi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Semua keluarga Bahar dan Ardi masih merasakan kesedihan yang mendalam. Kejadian semalam begitu menguras tenaga, hingga membuat Ibram demam. Tapi untung saja demamnya tidak tinggi. "Ibu, maafin Ibram ya, karena kemarin Ibram sama kakak bangunnya lambat. Sebenarnya kami sudah lama bangun, hanya saja kami diperintahkan oleh jin baik untuk jangan bangun dulu, tunggu semuanya terbongkar dulu. Nah, ketika semuanya sudah terbongkar, barulah aku bangun," lirih Ibram. "Gak apa-apa sayang, ibu hanya khawatir kemarin kau dan Osel kenapa-napa. Sudah, kamu istirahat saja," ujar Zira. Ardi yang sedang berada di kamar Zidan sendirian itu dihampiri oleh Rahas. "Ardi, sepertinya aku harus pulang ke asalku di alam gaib. Tugasku di sini sudah selesai," lirih Rahas. Ardi yang mendengarnya sontak berdiri dan menatap lekat Rahas. "Ah, kau juga ingin meninggalkanku?" tanya Ardi merasa tak setuju dengan keinginan Rahas tersebut. "Itu juga termasuk janjiku. Jika aku sudah mendapatkan manusia yang bisa melihat diriku dan mau bersahabat denganku, dia akan kujaga. Dan sekarang aku sudah menempati janjiku sendiri, maka dari itu aku harus balik ke asalku. Terima kasih sudah mau bersahabat denganku. Aku sangat terharu ketika kau bilang pada Abud kalau kau sudah menganggapku sahabat, bahkan keluarga sendiri." Jelas Rahas, tak terasa air matanya jatuh membasahi pipinya. Ardi mengalihkan pandangannya, berusaha untuk tak menangis. "Kau ini ya, seandainya aku tahu akan seperti ini, aku gak mau menjadikanmu sahabatku," pekik Ardi. Walaupun ucapannya terdengar seperti marah, tetapi sebenarnya hatinya bersedih. "Aku minta maaf Ardi." Walaupun sudah ditahan bagaimanapun, air mata itu tetap mengalir deras. Payah. Aku juga sakit harus berpisah denganmu Ardi." "Ah, diamlah. Pergilah sekarang kalau kau mau." Rahas tercekat mendengar pendakan Ardi. Air matanya semakin deras. Baiklah, kalau itu maumu Ardi, aku pergi. Selamat tinggal," ujar Rahas tergagap karena menangis. "Tunggu. Terima kasih untuk semuanya selama ini, termasuk bantuanmu kemarin. Karena sudah melepaskan aku dan yang lainnya dari ikatan tali yang diikatkan Raffi pada kami," tutur Ardi tanpa melihat Rahas. "Sama-sama," balas Rahas. "Baiklah, kau bisa pergi sekarang." Rahas mengangguk. Perlahan ia pun menghilang dari pandangan Ardi. Seketika itu tangis Ardi semakin deras. Semua yang ia anggap keluarga selalu berujung seperti ini, pergi meninggalkannya. "Ah!" Ardi berteriak, meluapkan semua rasa sakitnya. Perasaannya saat itu bercampur aduk. "Kak Ardi kenapa?" tanya Selin yang tak sengaja mendengar teriakan Ardi. "Maaf Selin, kalau teriakanku membuatmu terkejut. Aku tidak apa-apa. Tolong, aku lagi ingin sendiri." "Oh begitu ya, baiklah, aku keluar," ujar Selin seraya melangkah keluar. Ardi menjatuhkan bokongnya di pinggir kasur. Ia usap wajahnya dengan kasar. Sungguh ia sangat stres dengan segala yang berbau perpisahan. Saat itu ia memutuskan untuk tidak terlalu dekat dengan siapapun, seperti menganggapnya sahabat ataupun keluarga. Ia bahkan merasa takut jika menjalin hubungan asmara dengan seseorang, takut jika harus berpisah, dan takut jika ia akan seperti Raffi.
Di tengah kefrustasiannya itu, ia baru ingat dengan mobil Hidan. Ia harus mengembalikannya, karena ia janjinya hanya sehari. Burulah dia keluar dan membawa mobil Hidan ke rumahnya kembali. Di sana juga masih ada motornya yang ia titip saat ia meminjam mobil Hidan. Ketika mobilnya berada di depan rumah, Hidan segera membukakan gerbang agar mobilnya bisa masuk. "Makasih banyak ya bro, mobil lo ini bawa berkah banget," seru Ardi seraya memberikan kunci mobil milik Hidan. "Sama-sama bro. Jadi gimana kemarin? Sukses?" "Alhamdulillah, sukses banget bro. Oh iya, ada sesuatu yang pengen gue omongin." "Apaan? Lu mau nikah ya? Siapa ceweknya?" goda Hidan. "Apaan sih? Bukan bro. Tapi gue mau keluar kota." "Ah, lu yakin Di? Kenapa buru-buru banget?" "Ah, lu gak asik." "Sorry. Yaudah, gue balik dulu. Terima kasih banyak atas semua kebaikan lo." Ntar gue antar." "Gak usah. Dan gue udah banyak repotin lo. Udah ya, see you next time," pungkas Ardi sambil melambai-lambaikan tangannya. Kemudian ia pun meninggalkan rumah Hidan menggunakan sepeda motornya itu. Ia memang bisa tersenyum di depan orang, tetapi ketika sudah sendirian pasti segala keresahan hati teringat kembali dan membuatnya murung lagi. Setelah keluarga Zira mengadakan hari ke-7 Bahar, Ardi yang sudah berpakaian rapi itu mendatangi mereka sekeluarga yang sedang berada di ruang TV. "Kak, mau kemana? Rapi betul. Mau ngelamar cewek ya? Ayo," tegur Zidan sambil nyengir kuda. Ardi menggeleng sambil tersenyum lebar. "Aku mau pamit sama kalian semua. Saya mau pergi keluar kota." Suasana yang hangat tadi seketika berubah dingin. Mata mereka sontak menatap Ardi bersamaan. Mereka terkejut dengan kepamitan Ardi yang mendadak. "Loh, kenapa Di?" tanya Zira. "Kakak gak suka tinggal di sini?" tanya Zidan. "Di sini saja nak Ardi. Kamu kan hidup sebatang kara," sambung Ismi. "Maka dari itu Tante Ismi, saya tidak ingin mengganggu keharmonisan keluarga ini. Cukup almarhum Om Bahar yang seperti itu," lirih Ardi sambil menundukkan kepalanya. "Tapi kan sudah selesai Ardi. Apalagi coba yang bisa memicu kedatangan jin itu, kecuali kau yang mau bersekutu dengannya," balas Zira. "Tidak mungkin kak. Ardi cuma takut jin itu datang lagi dan mengganggu ketentraman keluarga ini, karena ia masih terus memantauku, sebab aku ada hubungan darah dengan Furqan ayahku. Dan aku harus terbiasa hidup sendiri, karena hidup di sekitar orang-orang yang kusayang hanya menyakitiku saja. Semua yang kusayang pasti pergi meninggalkanku," lanjutnya. Mereka tampak terdiam dan saling bertatapan. "Baiklah Ardi, kalau kau sudah memutuskan hal itu, kami tak bisa menahanmu. Tapi kalau kau mau datang ke sini, datang saja. Jangan sungkan. Pintu ini akan selalu terbuka untukmu," tutur Zira. "Terima kasih Kak Zira," ucap Ardi sambil tersenyum getir. Ia pun salim pada Ismi dan Zira. "Lu memang anak bungsu kayak gue, tapi lu harus berdiri paling depan kalau ada yang berani nyakiti wanita-wanita yang ada di rumah ini. Oke?" pinta Ardi sambil menepuk pundak Zidan. Zidan tersenyum. Ia tak bisa berkata apapun. Ardi akan keluar kota menggunakan uang dari hasil menjual motornya. Soal rumahnya nanti ia urus itu. Mereka semua keluar rumah menemani Ardi menunggu jemputan untuk menuju bandara. Suara klakson mobil membuat Ardi berjengit kaget. Ia menoleh melihat mobil yang mengklakson tadi. "Itu kan mobil yang waktu itu kita pakai ke kota," seri Zidan. "Ardi, cepat naik. Pesawat lu bentar lagi terbang," teriak Hidan. Ardi menggeleng sambil tersenyum melihat kelakuan sang sahabat. "Dasar hitam tahi," batin Ardi. Ya mau tidak mau ia naik kembali ke mobil Hidan. Padahal minggu yang lalu ia sudah melarangnya, karena tidak enak terus merepotkannya. Tapi bukan sahabat namanya kalau sikapnya normal gak sengklek. "Kak Ardi," panggil Selin.
Mendengar panggilan itu, Ardi langsung membalikkan badannya. Selin gegas berjalan mendekati Ardi. Selin cuma mau bilang hati-hati di jalan, ucap Selin sambil menunduk dan tersenyum tipis. Iya, itu pasti. Terima kasih. Oke, saya pergi dulu. Sehat-sehat ya, Di. Balas Ardi sambil mengelus kepala Selin. Sontak saja Selin membulatkan matanya setelah mendengar Ardi memanggilnya dengan sebutan Di dan mengelus kepalanya. Kurit banget sih lu. Ingat, lu udah om-om, olok Hidan. Bacot banget sih lu, kayak Rahas aja. Rahas? Cewek mana lagi tuh? Lu jadi sugar daddy ya sekarang? Sembarangan lu. Udah jalan. Goodbye semuanya, teriak Ardi dari dalam mobil sambil melambaikan tangan tanda perpisahan. Ekspresi wajah mereka tak bisa berbohong. Mereka berusaha tersenyum namun air mata jatuh membasahi pipi mereka semua. Ardi, lu tau polisi yang lagi viral nggak? Tanya Hidan. Gak, lagi pun kalau tahu nggak peduli juga. Udah males gue bahas polisi. Katanya ada polisi bernama Alpian yang dipenjara karena nyabu, minum miras, kasus pemerkosaan. Nah, dia nggak sendirian, tapi sama ketuanya yang berinisial S. Jelas Hidan tanpa peduli dengan ucapan Ardi barusan. Beneran? Kalau gitu kita ke kantor polisi dulu yuk. Seketika Ardi bersemangat setelah mendengar berita itu. Katanya nggak mau peduli. Wah, kalau yang begini beda cuy. Lebih cepat lagi bro. Hidan pun melanjutkan mobilnya lebih cepat lagi sesuai permintaan Ardi. Dan sesampainya di sana, mereka gegas masuk ke dalam dan mencari napi bernama Alpian dan yang berinisial S itu. Pak, izinkan saya bertemu sebentar saja dengan tahanan yang viral itu. Boleh ya? Please. Mohon Ardi. Baiklah, tapi benar ya sebentar saja. Siap Pak Pol. Polisi itu segera menuntun Ardi dan Hidan menemui napi baru tersebut. Wish, jadi lu yang viral itu? Waduh. Belum juga gue doain, udah masuk aja ke situ. Gimana? Nyaman gak tidur di atas kasur king size itu? Atau enakan tidurin anaknya orang? Dan makanan bintang 5-nya enak gak? Atau enakan makan uang suapan? Jangan lupa cemilannya sabu ya. Kalau begini kan lu udah gak usah capek-capek kerja pagi malam. Olok Ardi habis-habisan. Alpian tampak begitu sebal sekaligus stres mendengar olokan dari Ardi. Parah lu, ntar dia nangis. Keluar lagi ingusnya, tegur Hidan sambil nyengir. Gak seberapa ini bre, hal ini gue udah ngerasain bertahun-tahun. Waktunya sudah habis, ucap polisi itu. Mendengar itu, Ardi dan Hidan pun keluar dan kembali melanjutkan perjalanan ke bandara. Cerita pun berakhir. Bagaimana menurut kalian tentang cerita kali ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian tentang cerita ini di kolom komentar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Kak Arsita Malika karena sudah berkenan mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.